pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Rumah 2 lantai di tengah permukiman padat di Bandar Lampung terbakar. Kawanan pembobol toko antar provinsi ditembak polisi Lampung Utara. Karena admin yang ada di pihak sebelah, sementara kita nggak bisa buka. Yang bisa buka adminnya ini orangnya nggak ada, lari apa nggak tahu. Pendaftaran pasangan bakal calon di Lampung Timur ditolak Komisi Pemilihan Umum. Pilkada melawan kota kosong di Kabupaten Lampung Timur nyaris batal. Hal ini setelah pasangan Dawam Raharjo dan Ketut Irawan mendatangi kantor KPU Lampung Timur untuk mendaftar sebagai pasangan bakal calon pada Rabu malam atau hari terakhir waktu perpanjangan pendaftaran. Dawam Ketut datang bersama ratusan massa pendukung. Keributan nyaris terjadi saat massa pendukung merangsek ingin ikut ke dalam kantor KPU namun dicegah polisi karena keterbatasan kapasitas ruangan. Setelah bertemu dengan KPU, pendaftaran Dawam Ketut yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP akhirnya dinyatakan gagal karena tidak melengkapi syarat mengisi sistem informasi pencalonan atau silon secara daring. Hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, silon KPU tersebut tetap tidak bisa diakses dan hal tersebut membuat kecewa Dawam Ketut yang akhirnya gagal sebagai bakal pasangan calon pada pilkada mendatang. Kepada semua pendukung aparat yang telah bertugas, perlu saya sampaikan bahwa kami tidak diterima daftar secara langsung bawa berkas alasan silon. Silon itu salah satu alat untuk mempermudah. Sementara kita sudah datang tidak bisa terima. Tujuan MK mengeluarkan aturan untuk mempermudah, untuk mengantisipasi jangan terjadi kotak kosong. Nah, tatkala ini tidak dilaksanakan alasan silon, sementara silon ini saya akan minta mohon kepada KPU RI beri kami akses untuk membuka silon ini karena adminnya ada di pihak sebelah sementara kita nggak bisa buka. Yang bisa buka adminnya ini orangnya nggak ada, lari apa nggak tahu. Pada pilkada tahun ini, suhu politik di Lampung Timur sedikit memanas setelah PDI Perjuangan mencabut dukungan kepada bakal calon Ella Siti Nuryamah Azwar Hadi. Dukungan PDI Perjuangan kemudian dialihkan ke Dawam Ketut namun akhirnya gagal mendaftar sebagai bakal pasangan calon. Dengan gagalnya Dawam Ketut sebagai bakal calon, dipastikan pada pilkada 7 November mendatang terdapat 3 kabupaten di Lampung yang melawan kota kosong. Sebab hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran, tidak ada satupun pendaftar bakal calon yang diterima KPU. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sebuah mobil LCGC atau sedan kecil ringsek akibat tertabrak kereta api saat menerobos palang pintu di jalur perlintasan kereta Kelurahan Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat sore. 2 penumpang dalam mobil terluka, 1 diantaranya kritis akibat terjepit setir kemudi.
Menurut warga, mobil korban tertabrak oleh kereta api penumpang dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Kecelakaan bermula saat mobil tetap berjalan, padahal sirine dan palang pintu perlintasan sudah mulai turun. Saat berada di tengah rel, mobil tiba-tiba berhenti karena terhalang motor di depannya yang ikut menerobos palang pintu. Saat kejadian, mobil tertabrak dan terseret kereta api sejauh lebih dari 30 meter. Pelaku penembakan mahasiswa magang di kantor Bawaslu Lampung ditangkap pada Sabtu siang setelah selama 3 hari polisi melakukan penyelidikan. Tersangka bernama Clinton Al-Hawi Absinaga, pemuda berusia 19 tahun, warga Panjang, Bandar Lampung. Korban menderita luka di tangannya. Penembakan terjadi pada hari Rabu lalu saat tersangka sedang berada di kamar hotel yang letaknya bersebelahan dengan kantor Bawaslu. Penembakan dipicu tersangka marah karena pacarnya digoda oleh korban yang sedang istirahat makan siang bersama teman-temannya di teras lantai 2 kantor Bawaslu. Tersangka yang cemburu kemudian menembak korban sebanyak 2 kali dengan airsoft gun dari jendela kamar hotel tempatnya menginap. Mobil minibus yang mengangkut orang sakit ringsek dan terperosok ke parit akibat bertabrakan dengan mobil travel di Jalan Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim, Desa Tulung Pasik, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Senin siang. Sedangkan mobil travel juga ringsek dan terguling di jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Warga dan polisi membantu pasien dalam mobil segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan 7 penumpang di mobil travel menderita luka ringan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat mobil travel sedang melaju menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Mobil travel yang menyalip terpergok minibus dari arah lawan dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Selama 3 hari, petugas Damkar Kabupaten Mesuji Percibaku memadamkan kebakaran perkebunan sawit di Desa Fajar Indah, Kecamatan Pancajaya. Kebakaran terus meluas karena banyak semak belukar yang mengering dampak kemarau dan banyak titik api yang berada di dalam lahan gambut. Perkebunan sawit yang terbakar seluas lebih dari 60 hektar. Petugas menyatakan mengalami kesulitan saat memadamkan api karena air sungai di sekitar lokasi kebakaran banyak yang kering dan titik api sulit dijangkau mobil damkar. Dua orang kaya diringkus tim Ranmor Polresta Bandar Lampung karena menggelapkan belasan mobil rental. Tersangka bernama Hari Yusuf, warga Raja Basah, dan Yuan Sugianto, warga Tanjung Karang Barat. Keduanya adalah para pengusaha perumahan komersil di Bandar Lampung. Total mobil yang digelapkan para tersangka sebanyak 16 unit dan kini yang sudah diambil polisi sebagai barang bukti baru berjumlah 12 unit. 4 sisanya masih dalam pencarian. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap para tersangka merental mobil secara bulanan. Mobil sewaan itu kemudian dijual tersangka kepada penadah seharga 30 hingga 40 juta rupiah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.